Oke, siap. Oke, ngiring Bun. Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa andu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sekarang akan membahas tentang sesuatu yang masih ada kaitannya dengan lafadz, yaitu pembahasan tentang tolab dan khobar atau insya dan khobar. Yang sebetulnya pembahasan tolab dan khobar ini bukan pembahasan mantik, tapi pembahasan balaghah. Pembahasan balaghah yang kategorinya adalah ilmu ma'ani. Balaghah kan ada 3 balaghah itu. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Kalau ilmu ma'ani pembahasannya terkait tentang makna. Jadi makna apa yang diinginkan, itu berarti tujuan daripada maknanya bagaimana, itu berarti dia itu namanya ma'ani. Tapi kalau bayan itu pembahasannya seputar tentang bagaimana caranya mengungkapkan sebuah makna. Itu bayan. Beda halnya dengan badi. Kalau badi itu bagaimana caranya memperbagus ungkapan. Itu kan, itu kalau itu badi. Ya, sebagaimana yang kemungkinan kalian pernah belajar tentang balaghah itu. Nah, ini kaitannya dengan ilmu ma'ani itu. Jadi pembahasan panjang lebarnya itu ada di mana? Oh, ada di ilmu ma'ani. Cuman di sini oleh musannif disertakan. Alasannya kenapa musannif menekan pembahasan balaghah di pembahasan mantik? Iya, gitu. Karena nanti di mantik ada pembahasan bab keduanya nanti itu ya. Kan bab pertamanya tasawur. Nanti akan ada pembahasan tasdik, di mana tasdik itu pembahasan pertamanya adalah mengenai tentang khobar, atau di mantik dikenalnya dengan qadiyah. Nah, di sini diberi clue dulu gitu. Kemudian beliau mengatakan wal lafdhu imma talabun aw khabaru. Jadi kaitannya dengan lafadz. Lafadz itu ada kalanya tolab, kemudian ada kalanya khobar. Pertama, kita tahu bahwasanya semua lafadz yang diungkapkan, dan kemarin sudah kita bahas ya enggak? Gitu. Semua lafadz yang diungkapkan atau ilmu yang kita miliki gitulah kira-kira. Ilmu yang kita miliki, kita ingin mentransfer kepada orang lain, kita ingin mengungkapkannya kepada orang lain, maka butuh lafadz. Kemudian ilmu ini murojaah yang kemarin ya, mengulang kemarin. Kemudian ilmu yang kita miliki kan ada kalanya berbentuk sesuatu yang memiliki hukum, ada kalanya tidak memiliki hukum.
Yang memiliki hukum kita kategorikan sebagai tasdik, ya kan? Contohnya Zaid datang, ya tasdik. Sedangkan ada kategori yang tidak memiliki hukum. Apa itu? Bertanya tentang esensi sesuatu atau bertanya tentang tempat sesuatu, wahakada. Ada yang nggak memiliki hukum. Nah, itu kategorinya tasawur. Nah, sekarang tadi yang di awal yang saya katakan bahwasanya pembahasan tolab sama khobar ini ada kaitannya dengan tasdik, maka kita akan lebih dulu memulai dengan pengetahuan yang memiliki hukum atau maklum, sesuatu yang kita ketahui kemudian dia punya hukum. Contohnya Zaid datang, Zaid pergi, Zaid tidak datang, Zaid tidak pergi, atau ja'a Zaidun, dan wahakada. Nah, sekarang kalau kita ungkapkan, gini saja, supaya mudah. Kalian kan pernah belajar nahwu, ya kan? Nah, yaudah, kalam itu. Nah, sekarang kalam. Langsung kita mulai dari kalam. Kalam itu lafad, kemudian dia mufid. Nah, kemudian mufidnya terbagi menjadi dua, ada yang faedahnya faidah tamah berarti ada isnadnya, ya kan? Yang berbentuk hukum, istilahnya gitu. Ada musnad pilih, ada musnadnya, ada mahkum bihi, ada mahkum alihnya, dan saya sudah menjelaskan itu. Contohnya fi'il fa'il, mubtada khobar, gitu. Nah, ada yang nakis kita tidak anggap. Nah, sekarang berarti kalam itu yang faidah tamah itu, gitu. Kalamun itu kalam. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, gitu. Perkataan yang kita sampaikan ini atau kalam ini ada kalanya menuntut sebuah kejadian. Ingat-ingat nih. Ada kalanya kalam yang kita ungkapkan itu menuntut gitu sebuah kejadian. Ada kalanya kalam tersebut ada setelah kejadian. Ya, itu ya. Nah, contohnya fi'il amr, ya enggak? Fi'il amr itu kejadiannya dulu atau kalamnya dulu baru terjadi? Kalam. Kalamnya dulu kan? Nah, kalam dulu baru setelah itu terjadi. Nah, itu kategori pertama. Itu yang dimaksud dengan tolab. Atau nanti di bawah dikenal dengan insya. Jadi al-waqi' gitu kejadiannya yatahaqqaqu ba'da wujudil kalam atau yatahaqqaqu bil kalam. Jadi kejadiannya itu terwujud disebabkan oleh adanya kalam. Idhab pergi. Sudah berarti dia pergi nanti. Ingat ya. Jadi al-waqi' yatahaqqaqu ba'da wujudil kalam atau ba'da wuqu'il kalam. Nah, ada yang kebalikannya. Kebalikannya berarti al-kalam yatahaqqaqu ba'dal waqi'. Nah, ini khobar. Gitu. Jadi pembicaraannya datang setelah kejadian, ya kan? Zaid sudah pergi. Ya berarti kejadiannya dulu baru kamu cerita. Itu namanya khobar. Nah, kemudian para ulama mendefinisikan khobar itu nanti di pembahasan tasdik. Di mana definisinya khobar itu? Nah, kalau kalian buka babun fil qadaya wa ahkamiha bait ke-50 itu nanti definisinya khobar di sana. Mahtamalas sidqa lidzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Itu di bait ke-50 itu. Bait ke-50 ada mahtamalas sidqa lidzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Itu takrifnya khabar. Ma huwal khabar wa ma huwal qadiyah? Mahtamalas sidqah wal kadhibah lidzatihi. Dan itu yang kita ketahui kan. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang khobar dulu. Itu. Apa takrifnya khobar? Apa takrif daripada khobar?
Ya kan? Setelah kita mengetahui poin inti daripada khobar sama perbedaan khobar dan tolab atau dengan insya. Kalau khobar itu jatuh, jadi kalam yang jatuh setelah kejadian, yang ada setelah kejadian, sedangkan tolab itu adalah kejadian yang jatuh setelah kalam. Apa definisinya khobar kemudian? Beliau mengatakan di sini, definisi daripada khobar adalah halaman bait ke-50 ya, dibuka ya bait 50 ya. Itu. Apa di bait 50 itu? Mahtamalas sidqah lidatihi jara. Ma-nya itu adalah kalam. Al-kalam ihtamala alladhi yahtamil. Itu kalam yang memungkinkan as-sidqa wal kadhibah. As-sidqa wal kadhibah. Jadi nanti dikasih footnote ya, di hasyiahi. Dikasih footnote lidat al-kadhibah as-sidqa wal kadhibah. Kalam yang di itu ada kemungkinan untuk benar dan bukan benar. Ya, untuk bohong dan jujur. Artinya apa? Kalam yang ada kemungkinan untuk bohong dan jujur. Saya maknai satu-satu. Emaknya itu adalah kalam. Ihtimalnya itu artinya kemungkinan. Apa maknanya kemungkinan itu? Kemungkinan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Betul nggak? Kalau mungkin kan berarti nggak pasti dong. Nah, sehingga ulama mengatakan nanti di kitabnya al-ihtimal maknanya adalah adamul jazmi bil amri. Itu namanya ihtimal. Ihtimal itu adamul jazmi, tidak pasti. Adamul jazmi, tidak pasti. Nah, atau makna lainnya nanti ulama akan mengatakan tajwizun naqid, memperbolehkan yang bertentangan dengan gitu. Memperbolehkan yang bertentangan dengan kalam. Saya kasih contoh. Saat saya mengetahui langit di atas kita. Langit di atas kita. Nah, Hidup. kata langit di atas kita ini. Ya. Kata-kata langit di atas kita, ya kan, langit di atas kita. Nah, sekarang apakah itu pasti atau ada kemungkinan di bawah kita? Menurut kamu gimana? Kita. Kalam. Saya mengatakan langit di atas kita. Pasti atau ada kemungkinan di bawah? Ada kemungkinan di bawah. Pasti. Itu ada kemungkinan di bawah. Kalam khobar. Iyalah, pasti di atas. Di atas. Ya kan? Sekarang begini, saya laki-laki, ada kemungkinan perempuan nggak? Enggak lah. Loh, Kalau ya dari kan, segi betul kan? kalam kan bisa kemungkinan Ustaz. Tanpa melihat siapa yang berbicara. Baik. Berarti nanti makanya gitu. Oh, sekarang begini. Al-Qur'an. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan bohong nggak? Enggak. Tidak. Tapi tetap kalam khobar. Tetap kalam khobar kan. Lakul lihal gitu kan. Ya? Tidak sih. Oh, berarti sekarang kita mendapati kalam itu, kalam yang saya katakan tadi, al-ardu tahtana, langit, bumi di bawah kita, as-sama'u fauqana. Kemudian Allah berfirman tentang surga dan neraka gitu. Itu semuanya pasti gitu. Nah, saya ingin menjelaskan pasti dan tidak dulu. Berarti kalau pasti layah tamilun nakid, ya enggak? Pasti itu berarti layah tamilun nakid. Tahu nakid kan lawannya. Berarti kalau al-ardu fauqana lawannya berarti al-ardu laisa, al-ardu fauqana. As-sama'u fauqana gitu, langit di atas kita, berarti lawannya apa? As-sama'u laisa. Laisa. Ingat itu. Kalau lawan nakid itu gini, kawan-kawan. Saya jelaskan dulu. Tadi kan saya menjelaskan apa? Ihtimal itu maknanya adamul jazmi. Apa maknanya ihtimal?
Adamul jazmi. Tidak pasti. Oh, berarti kalau kemungkinan begini dan begitu, berarti kan tidak pasti begini, ya kan? Nah, ulama lain, itu sebagian ulama, ulama lah pokoknya. Ulama memaknai juga tajwizun nakid, memperbolehkan lawan daripada hal tersebut. Kalau umpamanya saya mengatakan Zaid berdiri, boleh enggak? Bisa jadi enggak Zaid tidak berdiri? Bisa. Oh, maka itu tidak pasti berdiri. Ya kan? Paham ini kan? Zaid tidur. Kemudian bisa enggak Zaid tidak tidur? Bisa. Jangan sekali-kali mengatakan Zaid berdiri. Bisa enggak Zaid duduk? Nah, itu bukan nakid. Jadi ingat. Jadi nakid itu terjadi poinnya di mana? Poinnya terjadi nakid itu terjadi antara isbat nafi, antara menetapkan dan meniadakan, bukan merubah hukum. Kalau kita mengatakan Zaid berdiri, kemudian lawannya adalah Zaid duduk, kamu merubah hukum. Yang pertamanya hukumnya berdiri, yang kedua hukumnya duduk. Paham ya? Nah, yang kamu rubah apanya? Yang kamu rubah menafikan hukum dan mengisbatnya, menafikan atau menetapkannya. Nah, itu namanya nakid. Jadi umpamanya saya mengatakan Zaid berdiri, menetapkan berdiri kepada Zaid. Zaid duduk, Zaid tidak berdiri, tapi saya menafikan berdiri daripada Zaid. Paham sampai di sini? Nah, itulah ihtimal. Jadi ihtimal itu tajwizun nakid. Itu ya lebih ekstrim umpamanya Allah berdiri. Bisa jadi ya Allah tidak berdiri umpamanya gitu. Ya, berarti itu ihtimal. Berarti yang tadi itu yang langit di bawah kita, yang langit di atas kita tadi itu bukan ihtimal ya Ustaz? Tunggu dulu yang nanti. Oh, belum. belum aman. Nah, paham ya? Jadi saya ingin menjelaskan tadi kawan-kawan ingin menjelaskan makna ihtimal. Di mana ihtimal? Baik. Setelah itu beliau mengatakan ihtimal. Kalau ihtimal berarti kan kalau kemungkinan itu harus ada berapa? Harus ada 2 kan minimal kan? Kalau tidak begini kan begitu ya enggak? Iya kan? Jadi makanya setelah itu ihtamalas sidqah, kalau diredaksi ihtamalas sidqah, maka salah musannif itu. Beliau mengatakan ihtimal kok cuma 1 ya kan? Maka dari itu kita takwil. Kita beri redaksi baru. Mentakwil, memaknainya lagi. Mahtamalas sidqa wal kadzibah, supaya ihtimalnya berlaku. Kalau ihtimal itu kan harusnya minimal 2. Sedangkan di kalamnya musannif itu cuma 1, mahtamalas sidqa. Maka gak bisa rusak kalamnya. Gitu. Karena beliau mengatakan ihtamalah maknanya adalah kemungkinan. Kemungkinan itu minimal 2, bisa begini, bisa begitu, bisa merah, bisa putih. Gitu kan. Nah, sedangkan musannif cuma mengatakan bisa jadi benar atau bisa jadi jujur. Terus udah bisa jadi apa lagi? Enggak, bisa jadi jujur saja enggak. Harusnya kan kalau bisa jadi itu harus punya punya sisi lain gitu. Nah, makanya kita harus memaknai itu mahtamala sidqa wal kadzibah. Nah, itu yang dinamakan dengan khobar. Jadi kalam yang ada kemungkinan untuk jujur, ingat jujur, atau untuk bohong, ada kemungkinan jujur dan atau bohong. Nah, apa maknanya sidqun? Sidqun itu ma yutabiqul waqi', itu namanya sidqun. Jadi sidqun itu maknanya adalah mutabaqatul waqi', sesuai kenyataan, itu namanya sidqun. Lawannya berarti apa? Adamu mutabaqatil waqi', tidak sesuai kenyataan berarti kadzib.
Nggih. Nah, pertanyaannya sekarang kita sedang belajar. Ini sodik atau kadib? Sodik. Kenapa? Ya yutabikul waqi. Kan gitu. Karena sesuai dengan kenyataan. Berarti yang disifati sidqun sama kadib itu orangnya yang mengatakan atau kalam yang dikatakan? Ayo, yang mana? Kalam. Kalam, Allah ta'ala. Kalam. Loh, tapi kan kita sering mengatakan orang jujur, orang bohong. Ayo. Nah, ya Sebab tadi. kalamnya Antas sebab sodik, kalamnya mungkin. kadib. Kenaan benar salah itu nggih Ustaz kadang kayaknya. Yang berkemungkinan benar salah kadang-kadang kan lebih enak gitu kalau orang Indonesia. Soalnya orang Indonesia iya. kalau jujur dan bohong lebih ke orangnya. Nah, padahal selama ini kita salah ya kan? Nggih. Gitu. Nah, makanya nanti ini masalahnya bukan orang awam yang kita bicarakan. Masalahnya nanti saat kita menemukan redaksi yang ada di mana? Yang ada di kitab-kitab. Umpamanya Rasulullah SAW sodikun. Jangan lupa, sodik itu yang dimaksud adalah kalamnya. Itu Musailamah kadzibun, maksudnya kalamnya. Jadi gitu maksudnya. Bukan orang. Oh, berarti sidqun sama kadib itu sifatul kalam. Naam, sifatul kalam. Walaisa sifatal mutakallim. Sidq sama kadib itu adalah sifatnya kalam dan bukan sifatnya mutakallim. Tapi fil istimal, ya gimana Mas Jawari? Semisal sebab kalamnya ia dikatakan jujur atau bohong gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti majas. Itu. Jadi sifat orangnya apa? Apa? Kalau sifat buat mutakalimnya apa Ustadz? Kan Kanjeng Nabi ya sifatnya sidik. Itu bukan buat Kanjeng Nabi tapi buat kalamnya nggih. Loh ya, yang sodik maksudnya sodik itu kalamnya. Kalau buat sodik itu mutakalim. kalamnya. Loh, sekarang pertanyaannya kalam itu kan yastalzimul mutakallim. Karena nggak bisa ada kalam tanpa mutakallim. Nah, ya sudah gitu. Ya itu masalah apa? Masalah dilalah saja nanti. Apakah itu iltizam, sifatnya apa sifat hakikoh atau majaziyah. Tapi kita tidak berbicara itu. Yang saya ingin tekankan nanti kalau kalian menemukan hadza shadikun, hadza kadzibun, itu maksudnya adalah khobarnya ya, bukan mukhbirnya. Nah, kemudian kawan-kawan, berarti khobar itu maknanya adalah kalam yang ada kemungkinan dia itu sesuai dengan kenyataan gitu kan, yang ada kemungkinan tidak sesuai kenyataan. Nah, pertanyaannya sekarang itu apa yang ingin saya contohkan sebentar lagi itu. Ini kita akan menilainya pasti benar gitu. Tidak ada kemungkinan bohong sama sekali. Saya berikan contoh ini. Tadi yang contoh pertama yang saya katakan as-sama'u fawqana wal ardu tahtana. Langit di atas kita dan bumi di bawah kita. Kemudian kita mengatakan juga Allahu mawjudun. Allah itu ada. Kemudian nahnu minal mumkinat. Kita termasuk sesuatu yang mungkin. Gitu. Atau ana al-an mawjudun. Saya sekarang ada. Semuanya itu tadi apa yang saya katakan. Itu semuanya tidak ada kemungkinan bohong. Itu pasti benarnya, pasti jujurnya itu. Gak ada kemungkinan bohong, gak ada kemungkinan bohong. Baik. Sekarang Rasulullah SAW itu bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar." Atau minan nar fi riwayat. Barang siapa kan gitu.
Dan itu pasti benarnya karena mutawatir. Gitu. Kalau masih sahih, kalau hasan itu masih ada kemungkinan apa? Kemungkinan kadzibnya kan gitu. Tapi ini mutawatir, hadis yang saya sampaikan tadi mutawatir. Berarti pasti shadiknya. Itu perkataannya Rasulullah gitu. Ya firmannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu mutawatir juga dan itu pasti benarnya. Nah, dan ternyata yang saya sebutkan tadi semuanya itu dalam kategori khobar fil waqi. Kenyataannya kita mengatakan selama ini apa yang saya sampaikan tadi, saya apa langit di atas saya, kemudian bumi di bawah saya, wahakadha, itu semuanya khobar kategorinya, masuk khobar. Tapi pertanyaannya, semuanya jazimun bisidiki, ya enggak? Semuanya itu jazim bisidiki, pasti benarnya. Berarti maknanya kalau jazim bisidiki, adamul ihtimal, tidak ada kemungkinan untuk begini dan begitu. Atau kita mengatakan la yajuzu tajwizin nakid. Atau la yajuzu nakid, tidak bisa gitu. Kita membayangkan nakidnya atau yang bertentangan dengan pernyataan tadi. Nah, saat seperti itu berarti kalau ada jazimun bisidiki, ada juga jazimun bil kadzib. Musailamah al-Kadzab. Oh, enggak. Musailamah al-Kadzab pernah mengatakan gimana gitu. Pernah mengatakan gini, Musailamah itu pernah mengatakan lawaqa'a ainur rajul gitu. Fimra'atin mata qalbuhu. Katanya gitu. Kalau seseorang gitu, kalau laki-laki, lawaqa'a ainur rajul fimra'atin. Kalau seorang laki-laki itu matanya sudah tertuju pada seorang wanita, maka hatinya itu akan mati. Tapi yang mengatakan Musailamah ya. Berarti bohong. Alhamdulillah. Ya, katanya sih gitu. Ya baca redaksinya gitu. Tapi umpamanya, itu tadi bercanda. Tapi itu katanya dari Musailamah katanya. Musailamah mengatakan ana nabiyun, saya seorang nabi. Itu pasti bohongnya dong. Berarti jazimun bil kadzib. Kemudian saya mengatakan umpamanya al-ardu fauqana was as-sama'u tahtana. Al-ardu fauqana. Itu pasti kadzibnya pasti. Itu. Nah, berarti di sana ada khobar yang itu apa? Jazimun bisidqi yang pasti benar, yang jazimun bil kadzib yang pasti salah. Yang pasti jujur, yang pasti bohong. Tuh. Nah, yang ini gimana? Berarti dia khobar tapi tidak masuk dalam definisi khobar. Tidak masuk dia dalam definisi khobar. Oh, maka dari itu enggak, dia tetap khobar gitu. Dia tetap khobar karena apa? Karena yang diinginkan daripada khobar itu adalah nafsul khobar. Khobarnya itu sendiri biqat'in nazar, tanpa melihat kepada apa? Tanpa melihat kepada siapa yang mengatakan, kenyataannya bagaimana. Itu. Kalau tadi saya mengatakan al-ardu fauqana, al-ardu tahtana, kemudian as-sama'u fauqana, itu semuanya apa? Semuanya karena kamu melihat kenyataannya. Bin nadhari ilal waqi, maka jazimun bisidqi, melihat kepada kenyataan, maka apa yang saya sampaikan tadi itu pasti itu jujurnya. Itu. Saat Rasulullah mengatakan man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawa ila akhirih, itu pasti benarnya. Kenapa kok pasti benarnya? Itu pasti jujurnya. Kenapa? Bin nadhari ilal qail, karena melihat kepada siapa yang mengatakan. Gitu.
Saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Gitu. Itu semuanya karena kita melihat kepada Al-Qail, karena yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita melihat Musailamah mengatakan ana nabiyun, kenapa kok pasti bohongnya? Karena melihat kepada Musailamahnya. Nah, kan seperti itu. Oh, berarti al-jazmu bisidqi wal jazmu bil kadhibi itu bukan bi nafsil khabar, bukan disebabkan oleh khabar itu sendiri. Akan tetapi disebabkan oleh apa? Akan tapi disebabkan oleh yang selain khabar. Nggih. Nah, yang selain khabar tadi apa? Qail yang mengatakan atau waqi'. Khabar atau malis qail atau waqi'. Jadi seperti itu. Maka dari itu musannif memberikan qaid, memberikan kata tambahan supaya itu qaulullah, qaulur rasul, itu qauluna anil waqi', apa yang kita ceritakan tentang kenyataan itu semuanya supaya bisa masuk kepada khabar, maka beliau memberikan redaksi tambahan apa? Lidzatih. Nah, makanya kemudian ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, atau ada kemungkinan jujur, ada kemungkinan bohong. Itu bin nazari ila dzatil khabar la bin nazari ila ghairi dzatil khabar. Melihat kepada zat khabar tersebut tanpa melihat kepada sesuatu yang selain khabar. Yang selain khabar. Qail ya bukan khabar. Waqi ya juga bukan khabar. Yang mengatakan itu kan bukan perkataannya. Kenyataan itu juga bukan perkataan. Nah, maka kalau kita melihat kepada kenyataan dan kepada yang mengatakan, maka itu pasti benar atau pasti salah. Tapi kalau melihat kepada zat khabar itu sendiri, maka ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka qaulur rasul, qaulullah, gitu. Kemudian apa yang terjadi di alam ini dan kita sudah pasti hukumnya pasti gitu. Itu semuanya apa? Itu semuanya bin nadhari ila dzatil khabar, maka dia bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau bisa jadi bohong, bisa jadi jujur. Jadi seperti itu. Nah, berarti yang saya ulangi lagi, berarti yang dia itu pasti benar, pasti salah itu bin nadhari ila gitu, ghairi dzatil khabar. Bin nadhari ila ghairi dzatil khabar. Karena melihat kepada selain zatnya khabar. Bisa karena apa yang mengatakan itu qailnya, bisa karena waqi'nya, atau bisa karena amrun akli, atau bisa karena akal. Contohnya 1 tambah 1 2. Itu pasti benarnya. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa mengingkari itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian beliau mengatakan bainahumu qadiyatan wa khabara. Di antara mereka gitu, definisi tadi itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan qadiyah atau khabar. Khabar itu istilahnya ulama-ulama balaghah, qadiyah itu istilahnya ulama-ulama mantik. Tapi kita kembali. Nah, itulah khabarnya. Berarti khabar itu adalah kalam yang ada kemungkinan benar dan bohong. Nah, sekarang gitu. Ada pernyataan punya hukum juga. Jadi pernyataannya ada hukumnya. Dan kembali ke awal ya kan? Kembali ke awal. Jadi pengetahuan kita ada mengetahui sesuatu yang ada hukumnya dan mengetahui sesuatu yang tidak memiliki hukum. Ada sesuatu yang punya hukum tapi dia tidak bisa dikategorikan khobar. Apa? Contohnya adalah itu. Belajarlah. Itu tidurlah, makanlah, mainlah. Jadi yang berbentuk amr, berbentuk tolab. Atau nanti disebut dengan insya di balaghah ya. Okay. Apa itu? Yaitu apa ta'rifnya tolab, apa ta'rifnya insya? Ta'rifnya adalah kamu cukup menambahkan huruf nafi di ta'rif yang tadi.
mahtamala sidqa wal kadhibah berarti ma la yahtamil. Ma la yahtamilu sidqa wal kadhibah. Itu insya atau tolab. Cukup menambahkan itu. Itu. Berarti insya itu tidak ada kemungkinan benar, tidak ada kemungkinan salah, atau tidak ada kemungkinan jujur, tidak ada kemungkinan bohong. Loh, masa iya gitu. Saat kamu mengatakan idrib, pukullah. Enggak, kamu jujur. Enggak, kamu bohong. Apanya yang bohong gitu? Apanya yang bisa dikategori? Apanya yang mau dimutobaqoh dengan waki itu apanya? Kan wakinya belum ada. Kok mau dimutobaqoh? Kok mau disesuaikan dengan kenyataan? Kan kenyataannya belum ada. Ya kan? Maka nggak bisa kita mengatakan insya itu meskipun di sana ada hukumnya. Kamu mengatakan idrib berarti isbatud dorbi ila anta kan gitu, menetapkan hukum memukul terhadap diri kamu. Nah, tapi kategorinya apa tadi? Kategorinya adalah tolab, permintaan. Gitu. Maka tidak bisa dihukumi ada tidak bisa kita katakan ada kemungkinan bohong dan ada kemungkinan jujur. Gitu. Karena tidak bisa dipadankan dengan kenyataan. Tidak bisa. Pokoknya ada orang belajarlah, ta'allam, belajar kamu. Enggak, ini bohong pernyataan ini. Apanya yang bohong? Gitu. Mau dikata gitu maksudnya. Belum bisa dimutobaqoh dengan waki atau tidak dimutobaqoh dengan waki itu belum bisa. Jadi seperti itu. Nah, itu namanya insya. Kemudian pembahasan di sini kita kembali ke bait ke-35 itu. Di fasal nisbatul al-fatil ma'ani. Nah, di sana kita musonif akan bicarakan tentang tolab. Nah, ini jadi ini mulai agak serius ini. Tapi nggak terlalu serius biasa itu. Sudah kalian ketahui semua itu. Kata beliau mengatakan wal lafdhu imma talabun aw khabaru wa qad takallamna 'ala talab wa qad takallamna 'ala khabar. Kita sudah membahas tentang talab dan kita sudah membahas tentang khabar. Wa awwalun salasatun satuzkaru. Kemudian yang pertama berarti talab. Talab itu ada berapa? Wal lafdhu wa awwalun salasatun satuzkaru. Dan yang pertama itu yaitu tolab salah satu itu ada 3, satu zikaru yang akan disebutkan nanti 3 itu. Apa yang pertama masyhurnya nanti kalau kalian ingin rinciannya serinci-rincinya itu ada di pembahasan, ada di ilmu usul fikih tentang amr atau itu ada di ilmu balaghah. Di sini dikutip saja. Yang pertama adalah amrun ma'asti'ala. Yang pertama, tolab itu ada kategorinya amr, perintah. Itu. Amr itu apa? Amr itu, perintah itu ialah minal a'la ilal adna, dari atasan kepada bawahan. Itu namanya amr. Wa aksuhu du'a. Kemudian akesnya kebalikan daripada amar tadi doa. Kalau doa itu berarti permintaan. Ingat, kalau amar itu permintaan dari atasan ke bawahan namanya amar. Permintaan dari bawahan ke atasan itu namanya doa. Ya, kita berdoa sama Allah kan? Apakah itu kita merintah Allah? Enggak, itu kita doa kepada Allah karena kita bawahan, Allah atasan. Tapi ulama-ulama sering berikan contoh gitu. Contohnya seperti apa? Qatala bis sayyid itu ila khadimihi. Gitu. Seperti tuan kepada pembantunya atau qatala bil khadim ila sayyidihi. Itu doa berarti. Wa fit tasawi. Nah, kalau posisinya sama, ingat kalau posisinya sama. Apa maksudnya posisinya sama? Maksudnya adalah posisi tingkatan orangnya sama, kedudukannya sama, tasawi. Jadi dia punya makom yang sama, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kedudukannya, bukan tempat duduknya ya, kedudukan. Faltimasun waqa'a fihi iltimasun. Maka di sana terjadi yang namanya
Iltimas. Nah, jadi disebutnya iltimas. Biasanya musannif biasanya syarih atau para syurah menjelaskan iltimas itu bainal khadim wal khadim, pembantu dan pembantu, kawan dan kawan, itu namanya iltimas. Biasanya makanya kita redaksinya tidak merintah, tapi minta tolong, ya kan, di Indonesia. Minta tolong ambilkan ini, minta tolong ambilkan ini, kan gitu. Itu karena itu berarti namanya iltimas. Paham ya? Nah, yang ini belum rumit. Nah, rumitnya di sini. Ulama itu khilaf di permasalahan amr ini. Di permasalahan apa? Di permasalahan amr. Kenapa kok beliau menyertakan kata ma'asti'la? Nah, ini pembahasan nih. Amrun ma'asti'la. Ini pembahasan. Begini. Apakah sebuah perintah bisa dikatakan amrun? Apakah sebuah tolak, permintaan bisa dikatakan amrun? Secara mutlak. Secara mutlak artinya apa? Tanpa ada syarat. Umpamanya saya bilang sama kalian, gitu. Berdiri, apakah itu masuk perintah? Atau enggak, itu enggak bisa dikatakan perintah, gitu. Karena tidak memenuhi syarat. Oh, ini ulama khilaf. Ulama khilaf. Jadi ulama ada yang mengatakan, gitu, amr itu bisa, gitu, tolab itu bisa dikategorikan amr, tapi harus ada syaratnya. Ada yang mengatakan tidak perlu ada syaratnya. Terus syarat yang kita ingin bicarakan ini apa? Syaratnya adalah isti'la. Jadi ada yang mengatakan gitu, summiyat tolabu amron, tolab itu bisa dinamai dengan amr, gitu. Summiyat tolabu amron ma'asyartil isti'la. Nah, itu satu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya tolab itu bisa dikategorikan amr, tapi dengan syarat harus isti'la. Ada ulama mengatakan enggak, gitu. Summiyat tolabu amron laisa bisyartil isti'la. Bisa tolab itu dikatakan amr tidak tanpa harus mensyaratkan adanya isti'la. Nah, isti'la ini apa? Isti'la maknanya adalah tolabul ulu. Tolabul ulu. Tolabul ulu itu meminta untuk ditinggikan atau diluhurkan atau dimuliakan. Mencari ya, itu mencari kedudukan. Artinya meminta untuk ditinggikan. Paham ya? Nah, apa beda? Nah, jadi ada bedanya antara ulu, ada yang memang dia itu posisinya tinggi, ada yang memang ada isti'la, ada ulu. Itu beda itu. Kalau ulu itu posisinya memang tinggi, umpamanya Habib Ali lah, dengan kalian. Ya. Meskipun Habib Ali bahasanya sama kalian itu minta tolong, ya. Tapi kan posisinya beliau memang tinggi, ya enggak? Berarti ulu sudah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita. Ya, memang posisinya tinggi. Itu namanya ulu. Jadi yang dimaksud dengan ulu itu fi nafsil amri wa fil haqiqah. Ulu itu yang sebenarnya, tanpa harus bergaya ulu. Bergaya sok tinggi gitu. Bergaya punya kedudukan gitu. Nah, isti'la itu berarti isti'la itu ada dua nanti. Ada yang memang fi nafsil amrinya dia ulu, ada fi nafsil amrinya laisa ulu. Ada kenyataannya memang dia posisinya tinggi, kenyataannya ya nggak tinggi, cuman sok tinggi itu maksudnya. Tolab itu. Berarti yang tadi isti'la. Berarti isti'la itu bisa jadi gini. Berarti isti'la ada dua. Bisa jadi
musta'linnya atau musta'lin, mutakallimnya, atau itu paham ya? Atau amirnya yang memerintahkan. Bisa jadi mutakallimnya itu fi nafsil amri atau fi fil hakikoh. Kenyataannya memang dia itu posisinya tinggi. Kenyataannya bisa jadi dia tidak tinggi, tapi sok tinggi. Sok punya kedudukan, punya gitu. Nah, itu adalah istilah bisa jadi begitu, bisa jadi begini. Sedangkan ulu itu fi nafsil amrinya memang dia atau fil hakikohnya memang punya kedudukan. Paham ini ya? Baik. Nah, sekarang gitu. Bedanya kemudian gimana kita ingin membedakan? Harus ada korinahnya dong. Harus ada petunjuknya. Nah, contohnya adalah kalau ada seorang mutakallim gitu yang berbicara meninggikan suaranya. Jadi gambaran daripada isti'la itu bi antar fa'a sautak ulama takallam. Padahal kita posisinya sama gitu, antara khodim dan khodim yang lain, atau antara satu kawan dengan kawan yang lain, kemudian dia saat ngomong suaranya dikeraskan. Ayo belajar. Nah, padahal dia bukan siapa-siapa, bukan pengurus gitu, bukan ketua juga, ya, kawan kamar. Ayo tahajud, gitu. Ayo sholat subuh. Nah, itu berarti tolabul ulu, itu isti'la. Nah, salah satu korinahnya itu adalah meninggikan suara. Raf'us saut. Meninggikan suara. Ya. Paham ya? Nah, berarti musannif di sini mensyaratkan nggak? Musannif di sini mensyaratkan harus ada isti'la nggak? Mensyarat. Nah, maka amr itu bagi beliau itu harus ma'asti'la. Paham ya? Tapi yang rojih indal ulama itu laisa ma'asti'la. Tidak perlu ada syarat isti'la. Itu yang rojih. Amr itu tidak perlu ada syarat untuk isti'la. Ustadz, berarti makanya pembagian amr kepada pembagian tolab kepada amr itu doa, kemudian tasawi, maka itu tidak cocok pembagiannya kepada yang tidak memberikan syarat. Paham ya? Tidak memberikan syarat sama sekali ya. Tidak memberikan syarat isti'la dan tidak memberikan syarat ulu. Itu pembagian ini tidak cocok. Gitu. Karena semuanya amr, yang penting ada tolabnya, maka itu amr gitu nanti. Yang penting ada tolab, maka itu amr. Nah, sedangkan ini berarti cocok untuk yang memberikan syarat. Jadi pembagian ini cocok untuk yang memberikan syarat. Gitu. Pembagian amr kepada pembagian tolab kepada amr kepada doa iltimas kepada doa itu cocok untuk ulama yang memberikan bahwasanya bisa jadi amr summiya amran ma'a syartil isti'la au ma'a syartil ulu. Dan itu masih ada khilaf. Apakah isti'la ma'al ulu atau isti'la faqad bidunil tapi kita tidak mau bicara itu karena nggak ada kaitannya sama mantik. Ini hanya sepilannya musannif saja di sini. Paham ya? Ustadz, berarti kalau kedudukannya sama tapi dia merasa lebih tinggi, yang tadi mungkin dengan korinah mengeraskan suara itu bisa jadi amr nggih? Walaupun kedudukannya sama. Iya, karena kita tidak melihat kepada nafsil amri, kita tidak melihat kepada hakikotuhu. Dia hakikatnya itu apa hakikatnya? Punya kedudukan atau tidak? Itu gak ada urusannya. Al-muhim adalah ma'asti'la. Kecuali musannif nanti mau mengatakan gini, amrun ma'al ulu, maka dia hakikatnya harus punya kedudukan. Karena ma'al ulu sama isti'la beda. Nah, sedangkan tadi yang saya katakan yang rajih itu tidak mensyaratkan adanya isti'la. Iya, tidak mensyaratkan adanya isti'la. Ada pertanyaan? Berarti kalau dari sore atasan ya? Nah, gimana?
Kalau dari atas ke bawahan tapi bahasanya minta tolong berarti tetap masuknya iltimas nggak Ustaz? Kayak yang tadi kalau Habib Ali pakai bahasa minta tolong gitu iltimas. Kalau ikut musonif, Oh, inge. karena musonif amr mensyaratkan isti'la. Makanya yang rojih itu tidak ada. Itu. Tidak ada syarat. Maka kalau umpamanya, jangankan Habib Ali gitu. Inge. Umpamanya Habib Ali, ya udah Habib Ali lah. Habib Ali ngasih peraturan kepada kalian, merintah kalian, bahasanya memerintah, tapi bahasanya minta tolong dengan memelankan suaranya gitu. Minta tolong ya, nanti anak-anak begini-begini. Nah, itu berarti Iltimas. indal musannif iltimas, tapi indal ghairihi la tetap amr. Benar. Karena fi nafsil amri beliau itu posisinya memang tinggi. Aulu, tinggi. Ada pertanyaan? Tuh, saya lagi sariawan saya. Oh, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Yang terkait pendapat yang al-rajih itu al-amru laysa bil isti'la, itu udah di kitab apa itu? Oh, itu di ini Mas Jauhari di usul fikih. Di usul fikih, kitab-kitab usul fikih nanti. Tapi karena kita nggak bahas usul fikih ya sudah. Jadi pembahasan rinciannya itu ada di usul fikih karena pembahasan amr itu urgen di usul fikih. Tapi kita nggak bahas itu. Jadi memang saya nggak jelaskan, nggak saya pending karena memang mantik nggak ada urusannya sama itu. Makanya musonif itu saat menjelaskan tentang masalah amr itu beberapa masyayikh di sini ini seharusnya nggak perlu dimasukkan di pembahasan mantik karena nggak ada urusan. Itu nggak ada urusannya. Nah, cuman permasalahannya sebagaimana yang saya jelaskan di awal, gitu. Yang di awal kan pernah saya jelaskan, gitu. Kalau sulam munawwarah yang diubah oleh musannif ini itu adalah ikhtisar daripada muqaddimah usul fikihnya Ibnul Hajib, syarah Mukhtasar Muntahal Usuli itu. Jadi agak ada usul fikihnya gitu maksudnya, agak ada balaghahnya, agak ada ininya gitu. Tapi kita tidak akan bahas itu. Insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang faslun fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Nah, ini saya akan nanti akan membawakan contoh kepada kalian untuk memahami pernyataan yang selama ini kita sering dengar dari orang-orang yang sering mengatakan kembali ke Quran dan hadis itu. Kullu bid'atin dhalalah itu. Wa kullu dhalalatin finnar. Kulunnya itu kulun apa? Kalau kalian nanti bisa membahas ini, kalian akan paham setiap ada pernyataan kulun gitu. Ya. Kullu bid'atin dhalalah itu kulunnya kulun apa? Kulun jami'i wala majmu'i atau apa? Baik. Sudah. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Allahumma sholli afdalas salatin ala as'adil makhluqat wa ala Ya dipikirkan. Masih ngaji ini. Udah ya. Insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan di faslun fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'i. Subhanakallahumma bihamdi nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Sampai jumpa di pekan yang akan datang. Ya, terima kasih Ustaz. Sama Jawari. Ya, sama-sama. Ya.